حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Para jamaah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saat ini kita sedang berada di bulan Rajab, termasuk bulan yang cukup istimewa karena pada bulan ini diyakini pernah terjadi peristiwa yang luar biasa. Peristiwa itu namanya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Para jamaah, kita perlu memanfaatkan momentum ini untuk mengambil manfaat yang sebesar-besarnya tentang ibadah sholat. Karena dari peristiwa Isra dan Mi'raj inilah perintah sholat diturunkan. Sebelum mengarah ke situ para jamaah, mari kita sedikit mengenang peristiwa Isra Mi'raj ini. Menurut catatan sejarah, peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tahun 621 Masehi atau 10 kenabian. Berarti diperkirakan Nabi berusia 50 tahun. Para jamaah, mengapa Nabi di Isra Mi'rajkan? Ada 3 peristiwa atau paling tidak 2 peristiwa yang melatar belakanginya. Yang pertama adalah wafatnya paman beliau yang bernama Abu Thalib. Para jamaah, apa hubungan antara Abu Thalib sang paman ini dengan Nabi Muhammad SAW? Hubungannya sangat dekat sekali. Menurut riwayat hidup para jamaah, beliau lahir sudah dalam keadaan yatim. Bapaknya sudah meninggal. Kemudian diasuh oleh ibu sendiri yang bernama Aminah. Setelah sekitar 6 tahun diasuh oleh sang ibu, kemudian sang ibu wafat, dilanjutkan dalam pengasuhan sang kakek
yang bernama Abdul Muthalib mulai usia 6 hingga 8 tahun. Nah, para jamaah, setelah 2 tahun dalam asuhan sang kakek hingga umur 8 tahun ini, sang kakek meninggal dan kemudian dilanjutkan dalam pengasuhan sang paman yang bernama Abu Thalib ini. Para jamaah, kita bisa bayangkan Nabi dalam pengasuhan, dalam pengawalan, dalam perlindungan mulai usia 8 tahun sampai 50 tahun. Lebih dari 40 tahun sang paman ini terus mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya maka ketika sang Abu Thalib ini wafat, Nabi benar-benar merasa sangat kehilangan. Sangat kehilangan. Betapa dekatnya antara Abu Thalib dengan Nabi ini dikisahkan dalam satu peristiwa. Para jamaah, kita perlu sedikit memahami tentang sosok Abu Thalib ini. Beliau diangkat sebagai semacam kepala suku, orang yang sangat ditokohkan di masyarakat Quraisy. Sebelumnya adalah bapaknya, yaitu Abdul Muthalib, kakek Nabi itu. Begitu Abdul Muthalib wafat, dilanjutkan oleh Abu Thalib, paman Nabi ini. Nah, karena posisi Abu Thalib ini strategis secara politis, secara sosial dan politis, maka ketika ada orang mencoba mengganggu Nabi Muhammad, Abu Thalib ini selalu membentengi atau melindungi Nabi. Hingga suatu saat para jamaah, bertubi-tubi orang datang kepada Abu Thalib, intinya agar Abu Thalib memperingatkan Nabi Muhammad untuk berhenti dari kegiatan dakwahnya. Dari A, si B, si C. Nah, karena berkali-kali banyak orang datang kepada Abu Thalib untuk agar Abu Thalib memperingatkan Nabi Muhammad berhenti dari dakwahnya. Akhirnya suatu saat Abu Thalib ini memanggil Nabi Muhammad. Wahai Ananda, aku dapat usulan permintaan dari tokoh-tokoh masyarakat sini yang intinya agar sampeyan berhenti mendakwahkan Islam. Bagaimana menurut pendapatmu? Para jamaah, ketika itu Nabi Muhammad SAW menangis. Setelah menangis itu kemudian mengatakan, wahai paman, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, lalu bulan diletakkan di tangan kiriku, dimaksud agar berhenti dari dakwah ini, maaf paman, aku tidak mau. Menangis, dilanjutkan. Kemudian Abu Thalib kasihan, dengan penuh kasih kemudian mendekap Nabi Muhammad itu. Lalu diantara mengatakan, baiklah, jangan khawatir, aku akan selalu melindungi. Para jamaah, ini peristiwa yang luar biasa. Itulah sebabnya maka posisi Nabi ini menjadi cukup kuat juga dengan keberadaan Abu Thalib ini. Nah, menurut catatan para jamaah, Abu Thalib ini kemudian meninggal di bulan Ramadan di tahun itu sekitar 621 Masehi atau 10 kenabian itu. Dan setelah sang paman meninggal, tidak lama, hitungan hari, ada yang mengatakan 3 hari setelah paman wafat itu meninggal juga, wafat juga sang istri tercinta yang bernama Khadijah. Para jamaah,
Nabi dengan Khadijah ini adalah pasangan yang luar biasa. Menikah sekitar usia 25, dan tadi Khadijah ini meninggal ketika 25 tahun bersama Nabi. Dan selama Nabi punya istri yang namanya Khadijah ini hanya satu istrinya, hanya satu. Betapa hebatnya sosok Khadijah ini, sehingga Nabi merasa cukup. Dan saat itu memang pengaruhnya luar biasa, sebagai pendingin ketika panas, penenang ketika resah gelisah. Begitulah dan seterusnya, sehingga keberadaan Khadijah ini sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat penting oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, para jamaah, kita bisa bayangkan ketika Khadijah juga wafat, sehingga Nabi kehilangan macam-macam, kehilangan paman, kehilangan istri, sehingga saat itu para sejarawan umumnya mengatakan tahun itu adalah tahun duka cita, yang dalam bahasa Arab disebut dengan Amul Husni, tahun duka cita. Nah, para jamaah, peristiwa ini membuat Nabi tadi dikatakan berduka, sedih. Nah, sekarang pertanyaan kita, ketika Nabi diuji dengan kesedihan seperti itu, ditinggal wafat oleh sang paman, ditinggal wafat oleh sang istri, bagaimana sikap Nabi saat itu? Orang normal pasti cari hiburan. Yo, apa caranya supaya tidak terus dalam keresahan, kesedihan. Lalu apa yang dilakukan Nabi dalam hal mencari hiburan ini? Ternyata para jamaah, Nabi semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hiburannya adalah Nabi berusaha menenangkan hati dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hebatnya Nabi. Kalau orang-orang di sekitar kita ada yang cari hiburan, rekreasi ke sana kemari, kemudian nonton ini, nonton itu, cari pusat-pusat hiburan, datang ke sana, berjalan-jalan, makan-makan dan sebagainya. Mungkin seperti itu sebagian kita. Nabi tidak. Nabi justru menjadikan momentum itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itulah para jamaah, Allah semakin sayang, Allah semakin dekat juga kepada Nabi. Dan ketika itulah kemudian Allah mengambil keputusan untuk mengajak jalan-jalan, yang kemudian disebut Isra dan Mi'raj. Isra adalah jalan-jalan atau perjalanan dari Masjidil Haram Mekah menuju ke Masjidil Aqsa Palestina. Para jamaah, jarak antara Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa itu cukup jauh, sekitar 1239 kilo, lebih jauh dari sini ke Jakarta. Jadi jarak Mekah Palestina sekitar 1239 kilo. Nah, kemudian setelah itu Nabi dimi'rajkan, naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan puncaknya di Sidratil Muntaha. Di sanalah kemudian Nabi mendapatkan tugas, mendapatkan perintah untuk sholat 5 waktu untuk beliau dan umatnya, termasuk kita ini. Nah, para jamaah, kita bisa bayangkan ketika orang diajak jalan-jalan umumnya terhibur.
Begitulah kira-kira Nabi juga terhibur. Nah, ketika Nabi kembali dari peristiwa itu, Nabi cerita kepada sahabatnya bahwa malam itu terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, ketika itulah maka respon masyarakat terbelah. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Yang tidak percaya masuk akal juga, nggak percaya itu. Bagaimana mungkin jarak yang begitu jauh, lebih dari 1000 km ditempuh hanya dalam beberapa saat di suatu malam, bukan semalam suntuk, di suatu malam. Lailan itu artinya di suatu malam, mungkin sekian jam saja. Sementara saat itu kendaraan alat transportasi hanya berupa onta, kuda, dan sejenisnya. Dan saat itu hitung-hitungannya ketika pakai kendaraan onta menuju ke Palestina menggunakan itu kira-kira ditempuh dalam waktu sekitar 40 hari atau 1 jam setengah, 1 bulan setengah. Itu sebabnya maka ketika Nabi cerita begitu dianggap bohong. Nabi dianggap bohong oleh masyarakat, apalagi yang sejak awal sudah nggak suka sama Nabi. Nah, para jamaah beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang sangat mungkin ditempuh dalam beberapa jam di suatu malam. Menurut catatan sekitar 2,5 jam Mekah, Palestina bisa ditempuh. Zaman sekarang. Nah, seandainya peristiwa itu terjadi sekarang, nggak ada problem. Karena masuk akal saja. Tapi masa itu belum ditemukan yang namanya kendaraan cepat. Sehingga banyak yang menolak. Dan karena itu maka kemudian para jamaah terbelahlah masyarakat tadi. Nah, di antara masyarakat yang ingin mendapatkan semacam konfirmasi, maka datang kepada Abu Bakar. Wahai Tuan Abu Bakar, ya opo, Nabi katanya kok cerita seperti itu, katanya sudah tadi malam datang dari Palestina. Apa mungkin itu? Percaya tak sampean itu? Nah, kira-kira begitu pertanyaan masyarakat kepada sang tokoh bernama Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Jangankan cerita seperti itu yang kamu anggap aneh itu. Lebih aneh dari itu aku percaya kalau yang ngomong adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Abu Bakar. Jadi kalau sudah yang ngomong itu Nabi, sudah tidak ada sedikit pun keraguan. Itu kata Abu Bakar. Jadi Abu Bakar yakin seyakin-yakinnya. Itu sebabnya maka Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq yang membenarkan peristiwa itu. Dan akhirnya sahabat-sahabat lain yang seiman satu demi satu pun bisa mengimani peristiwa itu. Nah, para jamaah, kembali pada sikap Nabi tadi. Ketika Nabi dalam posisi sedih ditinggal wafat sang paman juga sang istri tadi, Nabi semakin mendekatkan diri kepada Allah. Setelah itu kemudian Nabi dihibur dengan cara di-Isra Mi'rajkan. Pada saat itu begitu selesai Isra dan Mi'raj, maka kemudian Nabi menerima perintah sholat 5 waktu. Sekarang menjadi kewajiban bagi kita dalam sehari semalam sholat 5 waktu. Nah, para jamaah, kalau kita ngambil peristiwa itu hikmahnya, oh berarti salah satu cara untuk menenangkan hati ketika sedang gundah gulana, yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling bagus adalah dengan sholat.
dengan sholat. Makanya ada ungkapan aqimis sholata li dzikri, kerjakan sholat, dirikanlah sholat untuk mengingatku, dan apabila kalian banyak mengingatku maka hati akan menjadi tenang tentram. Itu teori dalam Islam. Nah, dengan demikian sesungguhnya perintah sholat yang Allah turunkan untuk Nabi dan kita semua ini adalah untuk kepentingan kita semua. Allah nggak butuh sholat kita, kita yang butuh dengan sholat itu untuk mendapatkan ketenangan hati dan juga bahkan nanti datangnya ilham baru untuk menyelesaikan persoalan. Itu sebabnya maka Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Dengan sholat. Nah, para jamaah, tentang sholat ini mungkin orang bertanya-tanya, karena tidak sedikit orang yang ketika diajak sholat itu malas, berat, bolak-balik sholat kanggo ngopo iku. Begitulah ketika orang belum memahami apa itu sesungguhnya sholat dan untuk apa sesungguhnya sholat itu. Bagi Nabi, sholat itu merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan lain-lain disebutkan, idza asabahu amrun fazi'a ila sholat. Apabila Nabi mendapatkan suatu problem, suatu masalah, maka Nabi segera melakukan sholat. Nabi segera melakukan sholat. Nah, para jamaah, mungkin ada di antara kita bertanya-tanya, apa hubungannya sholat dengan solusi penyelesaian masalah? Para jamaah, kalau kita mengikuti contoh Nabi tadi itu, jelas Nabi ketika dihadapkan pada satu masalah, Nabi segera sholat, minta tolong kepada Allah dengan cara sholat. Dan ini merupakan respon Nabi kepada firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong dengan cara sabar dan sholat. Contoh sudah ada dari Nabi, perintah sudah ada dari Al-Quran juga, bahwa salah satu cara untuk mendapatkan pertolongan adalah dengan cara sholat. Pertanyaan berikutnya adalah, sholat yang seperti apa yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk minta tolong kepada Allah, sarana untuk menyelesaikan masalah? Para jamaah, jawabannya adalah sholat yang dikerjakan dengan baik dan benar dan dilakukan dengan khusyuk, itu jawabannya. Jadi kalau kita ingin menjadikan sholat sebagai solusi penyelesaian masalah, sholatlah dengan sebaik mungkin dan khusyuk. Para jamaah, kembali ke peristiwa Mi'raj tadi. Nabi ketika Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah. Ya, secara rohani tentunya. Nah, kemudian Nabi dapat perintah sholat. Sholat yang kita lakukan ini para jamaah, kalau kita lakukan dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, maka pada saat sholat itu sebenarnya kita sedang dalam posisi
berhadapan dengan Allah seperti Mi'raj tadi itu. Itu sebabnya maka seorang ulama bernama Ar-Razi dalam kitab tafsir Mafatih Al-Ghaib, beliau mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Salat itu merupakan mi'rajnya orang beriman, mi'raj kita. Jadi kalau kita ingin bertemu kepada Allah dengan cara yang lebih spesial, lakukan ketika sholat. Para jamaah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita sholat dengan khusyuk itu yang seperti apa? Sholat dengan khusyuk itu yang seperti apa? Para jamaah, Abdul Qadir Mullah Huwais menjelaskan begini. Ketahuilah bahwa khusyuk itu merupakan gabungan antara niat yang kuat dan berpaling dari sunnah Allah, kemudian merenungkan dan menghayati bacaan serta zikir yang dibaca di dalam sholat itu. Karena itu katanya, siapa yang tidak merenungkan bacaan-bacaan dalam sholat itu ketika sholat, siapa yang tidak paham yang dibaca tadi itu apa dalam sholat, maka dia tidak akan bisa khusyuk, tidak bisa. Dan ketika orang tidak bisa khusyuk, maka dia seakan-akan tidak ada gunanya membaca tadi itu. Para jamaah, ungkapan ini mengajari kita bahwa siapapun kita yang sholat itu, yang sudah hafal bacaan-bacaan sholat itu, usahakan mengerti paling tidak maksudnya apa yang kita baca itu. Nah, dengan cara begitu, insya Allah kita akan pelan-pelan bisa menuju kepada khusyuk dalam sholat. Ya, seorang ulama Al-Utsaimin yang kita kenal, ulama Saudi itu, mengatakan khusyuk adalah ketika seseorang mencurahkan isi hati untuk berdoa, melupakan yang lainnya, tidak memikirkan apapun, dan merasa bahwa dirinya saat itu sedang berhadapan dengan Allah ketika sholat itu. Itulah khusyuk. Secara teori mungkin mudah disampaikan, tapi prakteknya perlu pelatihan. Perlu pelatihan. Nah, para jamaah, pada kesempatan ini akan saya sampaikan beberapa hal tentang kiat-kiat meraih khusyuk. Siapa tahu di antara kita bisa mengambil hikmah dari kiat ini, sehingga kita bisa semakin nyaman ketika sholat. Yang pertama, para jamaah, agar sholat kita itu bisa khusyuk, maka yang pertama, ikhlaskan dalam hati kita bahwa ketika kita sholat itu hanya semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah. Ini sudah agak sulit ya. Jadi ketika kita sholat itu, para jamaah, cobalah dikondisikan dalam diri kita, hati kita terutama, bahwa saat itu kita sedang mengharapkan ridho Allah. Sehingga walaupun kita berhadapan dengan sajadah, berhadapan dengan dinding, berhadapan dengan punggung-punggung teman kita, itu mata kita, tapi hati kita merasa kita sedang berhadapan dengan Allah untuk mendapatkan ridhonya. Nah, para jamaah, kalau kita terbiasa seperti itu, ikhlasnya itu, maka pada amal-amal yang lain akan terbangun menjadi kokoh.
Apanya yang kokoh? Keterangan hati. Tanda orang ikhlas itu para jamaah, ketika ada orang memuji, biasa saja. Ketika ada orang mencaci, biasa saja. Itu tandanya orang ikhlas. Jadi kalau kita ini ketika dipuji kok bangga, ketika dicaci kok marah, itu tandanya belum masuk kelas ikhlas. Nah, mari kita mencoba mengarah itu, dan ketika sholat yang kita harapkan hanyalah ridho Allah. Berikutnya para jamaah, agar kita bisa khusyuk ketika sholat itu, pas menghadap kiblat itu, rasakan dan sadari bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa sampai pada titik seakan-akan melihat Allah, seakan-akan melihat Allah. Dalam sabdanya Nabi mengatakan, anta budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu belum sanggup merasa seakan-akan melihat Allah, paling tidak ketika sholat itu menyadari bahwa kita ketika sedang sholat itu sedang dipantau, diawasi oleh Allah. Itu lumayan, kata Nabi. Nah, jadi para jamaah, itu yang perlu kita latih untuk menuju kepada kekhusyuan dalam sholat. Nah, kemudian bagaimana kalau kita masih belum bisa? Ya terus berjuang untuk bisa dan mohon kepada Allah dalam situasi yang lainnya, ya Allah, tolonglah aku untuk bisa khusyuk ketika sholat. Karena memang khusyuk itu tidak mudah, perlu perjuangan. Kemudian setelah itu para jamaah, berdasarkan hadis Bukhari Muslim, hadis yang sangat sahih, Nabi menggambarkan seperti itu. Jadi usahakan ketika sholat itu merasa, menyadari seakan-akan melihat Allah ada di depan kita. Tapi jika belum sanggup mengkondisikan hati kita seperti itu, paling tidak punya kesadaran ketika sholat itu kita sedang diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, sehingga kita hati-hati ketika sholat. Berikutnya para jamaah, ini penting. Usahakan ketika sholat, khususnya membaca Al-Fatihah itu merasakan seakan-akan kita sedang bicara dengan Allah, berdialog dengan Allah. Berdasarkan hadis Sahih Muslim para jamaah, Nabi memberitahu kita bahwa Allah berfirman begini, apabila hambaku membaca Al-Fatihah yang dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ketika hambaku membaca seperti itu, maka aku menjawab, kata Allah dalam hadis qudsi itu, Hamidani abdi, oh hambaku telah memuji aku. Dan ketika hambaku membaca Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka aku menjawab, Asna alaiya abdi, oh hambaku telah menyanjung diriku. Maliki yaumiddin, ketika hambaku membaca itu, maka aku menjawab, Fawadu ilai abdi, oh hambaku telah pasrah kepada diriku. Ada dialog. Dan ketika hambaku membaca
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Ketika hambaku membaca itu, maka aku merespon, menjawab, wali abdi masalah. Apa yang jadi keinginan hambaku akan aku kabulkan, aku berikan. Dan seterusnya sampai dengan waladul amin, Allah menjawab lagi, wali abdi masalah. Apa yang jadi keinginan hambaku akan aku kabulkan. Makanya kita kan disuruh baca amin, ya Allah kabulkanlah permintaan kami. Para jamaah sekarang bayangkan, kalau setiap orang seperti kita ini ketika sholat membaca Al-Fatihah dengan kesadaran dialog dengan Allah seperti itu, insya Allah khusyuk jadinya. Itulah namanya khusyuk itu. Kita merasa mengucapkan ini dan kita merasa meyakini Allah menjawab. Dari hadis ini maka kemudian ulama menyatakan pendapatnya, usahakan kalau baca Al-Fatihah itu setiap ayat berhenti, setiap ayat berhenti. Karena ada respon dari Allah ini. Walaupun hukumnya tidak wajib, tetapi banyak ulama yang menganjurkan, usahakan alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, setiap ayat berhenti dan seterusnya. Itu lebih bagus. Memang ada imam di Al-Haram ada yang menyambung, tapi kata Syekh Al-Albani akan lebih bagus kalau setiap ayat berhenti. Karena apa? Ketika kita membaca saat berhenti, saat itu memberi kesempatan kepada Allah untuk merespon tadi itu. Dan para jamaah kita bisa bayangkan kalau bisa sholat seperti itu, berarti ada dialog antara kita dengan Allah yang kita sembah. Berikutnya para jamaah, dalam setiap gerakan sholat ada bacaan, ada zikir, ada doa itu. Ada zikir ketika berdiri, ada zikir ketika ruku, ada zikir ketika sujud, ada zikir ketika duduk di antara dua sujud. Nah, di dalam hadis lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, apabila salah seorang di antara kamu sholat, kata Nabi, fa innahu yunaji rabbah. Saat itu sebenarnya orang itu sedang berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis-hadis ini adalah mengajarkan kita untuk khusyuk ketika sholat. Karena itu para jamaah, usahakan sedapat mungkin ketika kita sholat itu merasakan itu, menghayati bacaan, merenungkan bacaan, dan tadi bagian ini merasa sedang bicara di hadapan Allah, walaupun tidak usah menunggu jawaban untuk yang ini. Kalau Al-Fatihah tadi ada jawaban, yang ini tidak. Kita berbicara, kita berzikir dengan harap Allah memperhatikan yang kita baca. Nah, satu saja doa yang saya pertegas, duduk di antara dua sujud. Ketika kita duduk di antara sujud itu ada macam-macam doa. Salah satunya adalah 5 hal. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzukni. Allahumma firli ya Allah, ampunilah aku. Sapa sing gak duwe dosa? Rata-rata kita punya dosa kan? Kita minta diampuni. Warhamni ya Allah, sayangilah aku, perhatikan aku. Aku ini orang kayak begini, banyak kekurangan. Wajburni ya Allah, cukupilah yang kurang, tutupi yang celah. Siapa yang gak butuh itu? Wahdini ya Allah,
bimbinglah aku, berikan aku petunjuk, berikan solusi mengatasi segala masalah. Warzuqni, dan bila aku rizki. Kalau saya ngitung-ngitung 5 ini hampir seluruh kepentingan hidup kita ini tercakup di situ. Apa yang tidak? Urusan dunia masuk di situ semua. Sehingga ketika kita sholat itu, baca itu sebenarnya kita sedang butuh banget perhatian dari Allah itu. Ya Allah, berikan aku rezeki. Ya Allah, berikan aku petunjuk solusi menyelesaikan masalah. Ya Allah, cukupilah yang kurang. Ya Allah, tutupilah yang celah. Di antara kita kan tidak ada yang sempurna. Pasti ada cacatnya itu, ada celahnya itu. Kita minta ditutupi oleh Allah. Karena kalau enggak kita malu. Mundur lagi, minta disayangi. Dan sebelumnya kita minta diampuni. Para jamaah, kita bisa bayangkan kalau dalam sholat kita bisa baca seperti itu. Insya Allah segala persoalan hidup ini, jika kita benar-benar sungguh-sungguh ketika berdoa, Allah akan memperhatikan kita dan pada saatnya akan mengabulkan apa yang kita minta. Demikian para jamaah yang dapat disampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan menginspirasi, mencerahkan, dan mengarahkan kita untuk semakin dekat kepada Allah sehingga kita bisa semakin khusyuk ketika sholat. Dan kita mohon kepada Allah semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.